Oke, coba saya ke desain yang lain gitu. Ya. Kan kita ingin pastikan ada suksesi di 2024 dan suksesi itu melalui sistem elektoral. Tapi ada kecemasan di publik sekarang melihat persaingan politik terlalu tajam. Dan ketajaman itu bukan karena adu konsep, tapi ya adu ide nggak terlihat itu. Kita nggak lihat ada calon presiden bahkan dari dalam kabinet yang datang misalnya mengatakan saya punya ide jadi presiden, oleh karena itu saya ingin minta diundang di RG TV ini misalnya untuk debat soal kebijakan. Kebanyakan orang pasang spanduk baliho tinggi-tinggi. Kita nggak tahu di belakang kepala yang besar di bawah itu ada isinya apa nggak tuh. Kan itu intinya. Jadi rakyat merasa... Anda tuh terlalu pintar jadi kadang-kadang menjudge orang. Ya. Jadi rakyat merasa kok nggak ada percakapan intelektual ya di antara pemimpin itu. Bagaimana Pak Luhut rasain nggak itu keadaan itu tuh? Ya, agak jujur bikin evaluasi Pak Luhut. Rock gini lah Iya. kita sebagai teman ya. Saya bilang memang kadang-kadang semua tuh berpikir pengen jadi presiden gitu. Saya berkali-kali bilang apa mesti jadi presiden, nggak begitu. Presiden itu cuma satu loh. Dan itu menurut saya sudah takdir alam ini, Tuhan punya mau itu, God's scenario. Jadi kita boleh bersaing, boleh tadi juga melakukan tiga, tapi kita harus mengenali diri kita dulu. Apa yang dibilang Sun Tzu itu benar. Kenali dirimu, kenali musuhmu, 100 kali kau perang, 100 kali kau menang. Tapi kadang-kadang kita tidak mengenali itu, kita nggak tanya diri kita. Tapi yang sekarang tuh, mereka yang mau maju dalam peperangan jadi presiden menganggap yang musuh bisa dikendalikan, bukan dikenali, dikendalikan dengan amplop. Kan ini Ya, poinnya. Jadi ya. money politics pasti masih jadi Ya itu kalau saya boleh juga bilang di kesempatan ini setelah saya lihat ini, maaf ini kalau saya boleh lihat. Saya bilang mungkin sistem yang kita terapkan demokrasi kita sekarang dengan pemilihan gubernur langsung, pemilihan bupati langsung perlu kita lihat lagi baik-baik, atau pemilihan presiden langsung perlu dilihat baik-baik, dievaluasi lagi. Balik the founding father kita dulu. Coba lihat berpikirnya itu gimana. Amerika aja kan tidak direct vote. Ya, kita sudah super maju dengan tingkat pendidikan kita yang menurut saya masih kalah dari mereka ya. Jadi saya kira perlu dievaluasi. Karena apa? Tanpa kita sadarin kita juga mendidik rakyat kita untuk juga menerima barang itu. Itu kan yang sebenarnya kita tidak sadarin. Ya itu yang dikhawatirkan orang, karena publik berpikir APBN kita surplus, tapi daya beli nggak naik. Dan orang anggap bahwa APBN kok nggak jatuh menjadi proyek rakyat gitu. Lalu orang menganggap itu disimpan untuk bermain politik nanti itu. Misalnya itu pasti bakal dipakai buat menyogok orang miskin ke depan tuh. Sehingga rakyat desa siap-siap bikin spanduk, silahkan masuk kami menerima serangan fajar. Kan itu sinisme itu udah mulai muncul tuh. Jadi kalau saya balik tadi, apa yang bisa kita yakinkan bahwa ke depan itu politik akan bersih itu. Sementara orang melihat bahwa Pak Jokowi masih sangat semangat dengan musyawarah rakyat di mana-mana itu. Kemarin Pak Jokowi bilang ya silakan yang mengusulkan 3 periode oke-oke aja, kan itu cuma pendapat. Tapi menurut saya harusnya tidak diucapkan Pak Jokowi karena beliau adalah kepala negara. Kalau orang di bawah bisa ya 3 periode, tapi kan Pak Jokowi tahu bahwa itu terlarang oleh konstitusi. Ya, tapi saya kira kan itu orang nanya beliau, Mas kenapa pengikut Bapak masih ada yang ngusulin Bapak 3 periode? Dia bilang gitu kan, pertanyaannya. Jawaban beliau itu kan hak demokrasinya orang, itu betul. Orang bilang juga Jokowi dungu, orang Jokowi bilang bodoh, saya kan tidak bilang apa-apa juga. Tapi Pak Presiden kan mesti kasih edukasi, nggak boleh itu menuntut 3 periode. Karena konstitusi kita bilang cukup 2 periode. Iya, tapi Presiden memang tidak pernah mengatakan bahwa dia mendorong ada konstitusi supaya berubah, tidak pernah. Tidak pernah itu. Tapi bahwa yang dia benarkan adalah, kalau rakyat berdiskusi pengen mau 3 periode, pengen mau 4 periode, pengen mau apa, itu hak rakyat. Yang dulu mungkin orang rame yang saya bilang big data. Orang men-twist itu. Baca betul-betul apa yang saya sebutkan dalam saya bilang big data yang ada itu menggambarkan seperti ini. Itu. Bahwa ada keinginan rakyat itu begini. Nah, saya hanya terus berpikir the founding father kita itu kok bilang dulu tanpa batas gitu. Tapi itu apakah cocok? Ya, mungkin perlu kita adakan penyesuaian di sana sini. Kita lihat di tempat lain di mana seperti di Jerman di mana
Kan tidak salah juga beranu Enggak gitu. salah. Kenapa mesti terus marah? Ya, betul. Kenapa mesti marah sih? Saya heran. Saya kan tidak menjadi bagian untuk pengen jadi presiden. Saya tidak mau lagi. Saya udah bilang jelas, saya udah cukup. Tapi saya juga ingin sharing pengalaman saya yang banyak dengan saya juga tadi tuh nggak bodoh-bodoh amat, bisa juga berpikir gitu. Jadi kalau orang terus marah baru dibilang kalau nggak sesuai dengan dia, nggak boleh dong. Oke, coba sharing sedikit berdasarkan pengalaman Pak Luhut. Kalau konstitusi kembali ke naskah asli itu, jadi ada sistem MPR tuh. Ya itu saya kira bisa dibicarakan, bisa diomongin. Biarlah rakyat itu atau para politisi kita dengan jernih melihat mana sih yang terbaik dengan kondisi sekarang ini. Siapa politisi yang jernih sekarang? Semuanya main di wilayah abu-abu itu karena. Ya, nah pembicaraan kita paling tidak trigger pikiran mereka lah. Kan Gerung, Rocky kan bicara. Anda kan terkenal kritis dan tajam. Ini sharing kepada publik untuk melihat, look ini ada pikiran begini. Tapi jangan terus marah. Ini yang saya kecewa tuh kadang-kadang terus main marah. Wow, ini Luhut mau begini. Saya bilang, kau jangan sembarang ngomong. Itu ide yang mesti ide itu harus kau hargai. Kalau kau betul-betul intelektual, kau juga harus bisa menerima perbedaan. Itu bukan fitnah loh ya. Betul, itu yang saya sepakati. Pikiran itu hanya disebut pikiran kalau ada yang mengkritik pikiran. Ada pikiran alternatif. Dan seringkali orang merasa ya buat apa memikirkan sesuatu yang udah seolah-olah di backup oleh kekuasaan. Padahal ini wacana. Oke. Saya balik sebentar ke soal internasional, Pak Luhut, yang sebagai militer yang paham tentang strategi itu. Ada kecemasan bahwa Indonesia akan terseret di dalam ketegangan politik di Indo-Pasifik itu. Dan mungkin persiapan amunisi kita punya banyak pesawat, tapi saya duga itu unequipped itu. Ada pesawat hanya asap yang diperlihatkan. Sangat mungkin persenjataannya kurang gitu. Nah, kecemasan ini ada pada rakyat juga. Dan rakyat mulai berpikir kalau terjadi ketegangan dari kan dulu ada filosofi dari Thucydides, seorang sejarawan Yunani yang membuat tesis yang sampai sekarang dijadikan tesis diplomasi internasional. Itu disebut Thucydides trap. Artinya perang itu justru akan dimulai oleh negara-negara yang cemas, bukan negara-negara yang adikuasa. Nah, kecemasan di Indo-Pasifik ada kecemasan Cina itu. Dan cuma Cina yang cemas sebetulnya. Indonesia diragukan, bisa nggak Indonesia ambil posisi di dalam ketegangan Sino-Amerika ini, Pak Luhut? Ya, saya terus terang ya kagum melihat Pak Jokowi karena satu, beliau tuh nggak pernah seskuat kalau kami bilang ya, nggak pernah lemhanas, nggak pernah segala macam. Tapi saya berbicara sama beliau berkali-kali ya, beliau tuh memberikan pikiran-pikiran jernih strategis banget mengenai ini. Sehingga itu menjadi landasan saya juga, banyak bekerja. Sehingga saya sampai pada kesimpulan dengan apa yang kami lakukan sekarang. Kami lakukan ya. Apa poin Pak Jokowi soal dia bilang, Pak Luhut, kita fokus bagaimana ekonomi kita ini bagus dulu. Karena begini, saya tidak percaya, karena pengalaman saya nih kalau ini, bahwa penjajahan fisik hari ini masih bisa. Rock, kamu tahu nggak? Waktu tahun 75 kami terjun di tim-tim. Ya. Saya terjun di tim-tim. Anak buah saya berapa yang gugur di tim-tim. Itu di TNI di tim-tim pernah sampai kepada hampir 60.000 orang pada tahun 76-77. Yang diturunkan ke tim-tim. Ya, dengan jumlah penduduk di sana hanya mungkin kurang dari 600.000. 600.000 orang. 1/10 ya. Kita nggak pernah bisa ngontrol tim-tim. Apa pasukan terbaik kita yang tidak ada di sana? Saya ke situ berapa kali, nggak bisa. Kenapa? Will of the people itu kuat. Satu. Anda lihat sekarang bagaimana dengan Afghanistan. Segala macam tentara, segala macam teknologi yang ada dimiliki Amerika, masuk di Afghanistan, masuk di Irak, mereka habis 3 triliun US dollar. Apa yang juga Vietnam. Ya, Vietnam lagi sebelumnya. Jadi itu tidak bisa. Yang saya percaya adalah bisa penjajahan ekonomi dan penjajahan teknologi sekarang ini. Nah, penjajahan ekonomi kalau kita kuat ekonominya, rakyatnya sejahtera, siapa yang mau invade ke Indonesia, invasi ke Indonesia? Di mana dia mau invasi? Pada zaman sekarang ini, ya. Jadi itu saya tidak percaya. Nah, oleh karena itu penguatan ekonomi, penguatan teknologi, penguatan pendidikan itu yang menjadi prioritas utama kita. Bertahan dengan itu. Ya, bukan berarti pertahanan tidak kita buat ya.